Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sobat libur? Semoga kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film drama action yang akan berfokus kepada seseorang tunanetra dalam misi balas dendam atas kematian istrinya. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia, Kabil. Cerita akan berfokus kepada penyandang tunanetra. Ia bernama Rohan. Kekurangan penglihatan yang ia miliki tak membuatnya lemah. Semua pekerjaan rumah ia lakukan sendiri. Bahkan ia sesekali menolong orang-orang yang akan menyeberang. Pagi itu ia sangat bersemangat disebabkan akan bertemu dengan seorang wanita yang cantik bernama Supriya. Ia juga seorang tunanetra tetapi sama-sama mandiri seperti Rohan. हम कमजोर नहीं लेकिन अंधेरे में Esok hari pun tiba. Mereka bertemu lagi di tempat Supriya bekerja. Mereka pun menari dan di sini cinta mulai tumbuh di antara mereka. Hari-hari mereka lewati berdua dan mereka pun merencanakan untuk menikah. Rohan telah mempersiapkan apartemen yang akan mereka tinggali setelah mereka menikah. Hari itu pun tiba. Mereka melangsungkan pernikahan. Malam pertama pun mereka lewati. Dan keesokan harinya, mereka makan malam di restoran. Setelah pulang dari sana, mereka diganggu oleh Amit, seorang pengangguran. Ia sempat ingin melecehkan Supriya, namun dengan sigap Rohan menamparnya. Dan Supriya berteriak minta tolong hingga Amit pun pergi. Keesokan harinya Rohan yang bekerja sebagai pengisi suara segera pamit untuk bekerja. Dan disinilah tragedi itu terjadi. Amit dan temannya masuk ke rumah lalu menyekap Supriya. Dengan brutal mereka berdua memperkosa Supriya. Rohan yang sudah pulang bekerja harus pasrah ketika mengetahui istrinya telah digauli oleh Amit dan melaporkannya ke polisi. Amit ditangkap namun untuk membuktikan Amit bersalah harus ada rekaman medisnya. Dan itu butuh waktu 24 jam. Polisi yang bernama Chobi siap membantu Rohan namun hanya rekam medis sebagai bukti. Rohan yang sedang dalam perjalanan ke rumah sakit untuk melakukan visum dihadang oleh orang tak dikenal dan disekap di gudang. Ternyata orang suruhan dari Amit memaksa Rohan untuk mencabut tuntutannya. Esok paginya mereka dibuang di tepi pantai. Hampir saja mereka terpisah namun cinta menyatukan mereka kembali. Tujuan mereka menangkap Rohan dan Supriya hanya untuk mengulur waktu dan menghilangkan bukti rekam medis. Dan benar saja ketika Rohan tiba di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa tak bisa melakukan rekam medis karena sudah lewat dari 24 jam. Lalu mereka berdua pergi ke kantor polisi. Mereka melapor bahwa mereka disekap di gudang. Namun polisi menuduh mereka hanya sebagai penipu karena tak ada bukti sama sekali. Sesampainya di rumah, Rohan merasa frustasi dan berdiam diri. Supriya mengatakan jika Rohan tak ingin lagi hidup bersamanya, itu tak mengapa. Dan Rohan pun masih terdiam. Bahkan saat bekerja, Rohan kehilangan konsentrasinya. Penderitaan Rohan pun tak habis di situ. Sepulangnya di rumah, ia ingin meminta maaf kepada Supriya dan berkata ia sangat mencintainya. Namun Supriya telah mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Kesedihan mendalam harus dihadapi oleh Rohan. Setelah acara pemakaman, datanglah seorang korporat yang memegang kendali kota dan polisi. Ia adalah Madhav.
kakak dari Amit. Ia mengancam Rohan untuk tetap tutup mulut. Kalau ia berani berbicara ke media, maka hidup Rohan akan terancam. Rohan yang teringat akan sebuah kertas yang tak sengaja ia duduki, lalu mencari kertas itu dan membacanya. Terungkaplah bahwa Amit kembali datang dan kembali memperkosa Supriya, dan itu menjadi latar belakang Supriya mengakhiri hidupnya. Keesokan harinya, Rohan pergi ke kantor polisi untuk menemui Chobi. Rohan menceritakan kembali bahwa Amit datang lagi dan memperkosa istrinya. Polisi yang sudah dikendalikan oleh Madhav pun tak dapat berbuat apa-apa. Namun Rohan akan berusaha untuk mencari keadilan dan menyebloskan Amit ke penjara. Sebelum pergi, Rohan mengatakan bahwa ia memang buta, tapi keadilan tak akan meninggalkannya. Di sini misi balas dendam pun terjadi. Dengan bakat yang dimiliki oleh Rohan, ia merekam setiap suara Madhav dan Amit untuk menjebak mereka. Hal itu pun berhasil membuat Amit terjebak dalam kasus pembunuhan. Dan Madhav memarahi polisi yang tak becus dalam bekerja. Rohan pulang ke rumah untuk melepaskan lelah. Rasa rindunya kepada Supriya pun membuatnya teringat pada masa-masa bahagianya bersama sang istri. Ia selalu merasakan seolah-olah Supriya berada di dekatnya. Misi balas dendam pun berlanjut. Rohan mempersiapkan alat-alat untuk beraksi. Sasaran pertamanya adalah teman Amit. Ia berpura-pura menjadi Amit dan mengajaknya bertemu. Dan disinilah dendam pun dapat terbalaskan. Rohan lalu meninggalkan bukti sapu tangan Amit. Dan polisi tiba di sana untuk menyelidiki kasus itu. Akan tetapi, Pak Chobi mencurigai Rohan karena mungkin ia melakukan itu disebabkan dendam. Chobi pun menyuruhnya untuk berhati-hati dan jangan melakukan hal yang ceroboh. Rohan pun lanjut ke misi berikutnya. Sasaran kedua adalah Amit. Ia menelpon Amit untuk pergi ke gudang tempat ia disekap dulu. Ketika Amit sampai, Rohan melayangkan pukulan menggunakan besi. Namun Amit yang memakai helm tak pingsan sedikit pun, dan membuat Rohan harus pingsan setelah beberapa kali mendapat pukulan dari Amit. Namun ketika Rohan sadar, ia langsung memukul Amit tepat di wajahnya, sehingga ia pun pingsan dan diikat di gudang. Rohan yang cerdas lantas tak langsung membunuhnya, melainkan membuat jebakan lalu menelpon Madhav dengan suara Amit. Sehingga Madhav datang ke sana dan menobrak pintu. Saat itulah gudang meledak menewaskan Amit di dalamnya. Keesokan paginya, Chobe datang ke rumah Rohan. Ia sudah mengetahui pelakunya, dan dalam 24 jam ia akan diproses. Namun Rohan tak gentar dengan hal itu. Dan Rohan pun bertanya, jika Chobe di posisinya, apa yang akan ia lakukan? Chobe pun hanya bisa terdiam. Setelah pergi dari sana, Chobe menyuruh anak buahnya untuk mengawasi Rohan. Akan tetapi, Rohan dibantu sahabatnya berhasil keluar dari sana. Chobe datang menemui Madhav. Chobe hanya bisa memenjarakan Rohan, namun jika Madhav memberinya uang, ia bisa menyerahkan Rohan kepada Madhav. Dengan semua bukti dan saksi, tepat pada pagi hari, ia akan membawa Rohan ke hadapan Madhav. Rohan yang berhasil kabur lalu menelepon Madhav dan memberinya alamat keberadaan Rohan. Ia pergi bersama pengawalnya. Sesampainya di sana, ia disambut oleh Rohan. Pengawalnya Madhav harus mati karena termakan jebakan Rohan. Lalu Madhav mengeluarkan pistol dan menembak Rohan. Beruntungnya ia dapat menghindar. Saat itulah keadaan berbalik arah. Rohan berhasil merebut pistol lalu hendak menembak Madhav. Tetapi Rohan memukulinya terlebih dahulu dan langsung menjatuhkan Madhav dari ketinggian.
Malam pun berlalu. Pagi itu Rohan duduk di tempat yang sering ia kunjungi bersama Supriya. Chobei dan anak buahnya mendatangi Rohan lalu ingin menangkapnya. Chobei memfoto wajah Rohan sebagai barang bukti karena ia langsung ke tempat telepon umum yang biasa dipakai Rohan untuk menjalankan aksinya. Namun betapa terkejutnya ia, ternyata penjaga telepon itu juga tunanetra. Maka jelaslah aksi balas dendam itu berjalan dengan sempurna. Film ini mengajarkan kita bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Jangan jadikan kekurangan itu sebagai alat untuk mengeluh. Tetap tegar dan semangat, maka kekurangan itu akan menjadi power dalam hidup. Dan jangan menyakiti seseorang karena kelemahannya, karena itu akan mencelakakan diri sendiri. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.